Enggak, gue mau nanya dulu. Kalau misalkan ada cosplayer nih, kostumnya ngundang syahwat, yang perlu disalahin tuh siapa? Maksudnya gini, ketika misalkan dia pakai kostum-kostum seksi nih, dia dapat pelecehan seksual di event, yang perlu disalahin siapa menurut abang? Dan cewek dominan itu kan rata-rata ngatur. Ngatur, jadi kita mau apa-apa tuh diatur sama mereka, kita harus nurut. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang ngebuat laki-laki sekarang lebih feminim daripada maskulinitas cewek. Logis ya. Logis, karena dulu tuh kalau misalkan kalian lihat film-film 90-80-an, rata-rata yang digemari cewek itu orang-orang berotot. Siapa namanya yang Rambo dulu tuh ya kan? Sekarang lebih ke Korea. Benar. Iya kan? Lebih ke laki-laki cantik gitu. Iya, kalau orang udah nyaman, lu mau ingetin segimana juga, dia bakal ngeblok. Bener. Salahnya. Dan kalau menurut gue mending gak usah dicoba sih daripada lu udah nyaman gitu. Ya itu dia. Gue sempat ngomong berkali-kali ini salah satu teman gue juga gitu ya. Lu lebih baik ditampar sama manusia daripada lu ditampar sama takdir. Contohnya kayak gini. Lu misalkan LGBT nih, terus ada orang yang nampar lu, lu jangan LGBT. Terus lu nolak. Biasanya setelah lu ditampar orang lu nolak, yang kedua yang bakal nampar lu adalah diri lu sendiri. Gue ngapain ya kayak gini, bla 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 bla. Setelah lu menolak diri lu sendiri, biasanya lu bakal ditampar sama takdir kata Ustaz. Dialog TV mempersembahkan Indonesia harus jadi bos. Indonesia harus jadi bos. Indonesia harus jadi bos. Indonesia harus jadi bos. Indonesia. Yata. Balik lagi ke Dialog Talks ya. Gue belum lupa nyebutin kalau ini sesi. Dialog Talks ya. Podcast tuh Dialog Talks ya. Masih ke isu-isu yang sedang hangat, isu-isu yang keresahan-keresahan yang coba kita angkat di universe kalian, universe Wibu. Kali ini, kalau sebelumnya gue bahas mengenai cosplayer bocil yang versi mature yang mencoba mature ya. Begitupun kebalikannya ya. Kebalikannya ya. Kalau untuk tema kali ini gue mau coba ngangkat tema seputar dunia Fetis perwibuan. Dimulai dari lu, saya silakan. Gue takut salah, jadi gue baca dulu di Google beberapa. Iya. Takutnya kita salah definisi, kacau lagi. Kacau ntar. Yang pertama itu yaoi. Menurut Google, yaoi itu kata lain dari homo, tapi versi Jepang. Literally dia tuh cowok suka cowok. Itu namanya yaoi. Yang kedua itu ada yuri. Yuri adalah istilah kata buat bahasa Jepang bagi perempuan yang menyukai perempuan, berarti lesbi. Oke, kita ini dulu ya. Berarti yaoi itu homo. Yuri ini ya. Homo versi bahasa kerennya anak wibu lah ya. Sedangkan fujoshi itu adalah cewek yang suka nonton anime atau membaca manga yang berbau homo. Jadi dia tuh nggak homo, tapi dia suka nonton homo. Ini fujoshi ini berlaku buat cewek bukan doang. Cowok ada lagi. Cowok ada lagi. Kalau cowok namanya fudanshi. Baru dengar. Nah, fudanshi ini mirip sama fujoshi, cuma yang ini tuh cowok bukan cewek. Beda gender doang ya. Nah jadi cuma itu doang. Kita bahas dari yang pertama deh ya. Dari yaoi ini masih ada benang merahnya dengan culture yang terbentuk di universe wibu ini ya. Gitu. Kalau sebelumnya kita sempat bahas mengenai cosplayer bocil jadi mature, yang mature jadi bocil gitu kan. Dari situ kan kita timbul yang namanya fetis ya. Dari ketika orang dewasa ngelihat anak di bawah umur berkostum yang mengundang syahwat. Enggak, gue mau nanya dulu. Kalau misalkan ada cosplayer nih, kostumnya ngundang syahwat, yang perlu disalahin tuh siapa? Maksudnya gini, ketika misalkan dia pakai kostum-kostum seksi nih, dia dapat pelecehan seksual di event, yang perlu disalahin siapa menurut abang? Ini sempat ramai juga ya. Ini kalau misalnya dilihat ada dua sudut pandang. Kalau misalnya satu mungkin bakal bilang salahin yang lihatnya. Iya, karena lu aja cabul. Lo aja yang nggak. Biasanya mereka tuh berlindung di balik kata open minded. Ya. Biasanya mereka berlindung di balik kata open minded. Tetapi kalau misalnya kita gali lebih dalam, ini sorry kalau misalnya gue agak walaupun ini bukan kapasitas gue untuk membahas hal-hal yang berbau agama.
di dalam agama kita pun Islam ada yang namanya nutup aurat kan biasanya kan gitu kan. Walaupun ya gue juga tidak seagamis itu lah ya. Cuman di situ gue bisa mengambil kesimpulan atau bisa mengambil sebuah teori kalau misalkan apa-apa yang dilarang di dalam ya agama tersebut ya di agama kita gitu. Itu tuh ada tujuannya ternyata. Ada tujuannya. Karena gini, lo pernah baca nggak sih kalau misalkan di dalam otak laki-laki tuh 60% tuh seks. Gue setuju itu. Kalau cewek, perhatian lebih. Seksnya tuh lebih ke 20% lebih kecil biasanya. Ya, lebih kecil. Artinya bentuk atau triggernya itu bisa dari visual kan? Iya, otomatis dari visual nggak mungkin lo kalau misalkan mungkin ada beberapa yang ke-trigger cuma gara-gara ngedengar desahan cewek, ya kan? Ada. Ya, banyak. Ada juga makin banyak nih fetishnya. Ada orang yang suka yang dia tuh terangsang jadi horny karena dia ngeliat ngintipin orang. Ada yang fetishnya cuma ke kaki doang. Banyak. Artinya itu visual. Iya, benar. Menurut gue sih gitu sih. Dari gue tidak menyalahkan karena gue tidak seagamis itu. Cuman kadang-kadang gue karena gue udah sering ketemu sama cewek seksi, gue bisa nurunin kadar itu. Paham gak sih? Iya. Gitu sih kok gue ya. Gue setuju sih kalau menurut gue. Jadi kalau makin banyak circle lo, makin aneh-aneh, gue udah nganggap biasa. Ya menurut gue kita harus saling bersinergi aja lah. Lu para cewek lu ngejaga, kita para cowok menahan. Ya udah, itu. Paling cocok. Sebenarnya gini, apalagi kalau misalnya cewek dia tuh dikasih gift, lu cantik dan body lu body goals misalnya. Ya. Lu nggak pakai pakaian cantik, lu nggak pakai pakaian yang terbuka haram atau seksi pun, kalau lu emang dasarnya nafsuin, nafsuin, cowok-cowok yang biasa-biasa juga bakal. Nah, kalau itu pure menurut gua salah cowok. Salah cowok. Menurut gua, kalau misalkan ada cewek cantik, body goals, dia udah berusaha nutup tapi kena pelecehan, menurut gua itu salah cowok. Tapi kalau misalkan lu kayak cosplayer yang pernah viral, lu ke event cosplay pakai camcut doang anjing, terus lu kena pelecehan seksual, menurut gua ya dua-duanya salah sih. Iya, karena di situ ada triggernya, ada pemantiknya gitu. Benar. Kalau lo misalnya berlindung di balik kata, gue sering ada salah satu cosplay juga, gue suka, jujur gue suka gitu ya. Cuman ada beberapa pose kostum yang munafik kalau misalnya gue nggak bilang nafsu lah ya. Nafsu. Munafik bro kalau misalnya Iya, benar. Lihat postingan dia. Satu sisi gue sebagai penggemar anime, gue bakal berkata, ih lo keren banget kostumnya. Misalkan ada salah satu kostum di One Piece itu Rebecca, atau nggak lo? Tahu. Yang cuma nutupin pentil doang kan? Iya benar. Kalau ada yang cosplay itu, bullshit kalau nggak nafsu ya. Nafsu. Iya bullshit banget. Iya kan? Lo misalnya mau mencoba membuat pembelaan argumen, enggak kok misalnya gini. Yakin gue dalam hati lo pasti, dalam otak lo pasti lo ada ininya gitu. Benar. Dan balik lagi ke masalah apa tadi? Yaoi. Homo itu. Homo. Kalau homo ini menurut gua terciptanya salah satunya kalau untuk di dunia wibu ya dari anime yang hadir. Karena di sajinya itu bagus banget. Visualnya bagus ya. Iya. Bukan visual, ceritanya. Jalan cerita. Kadang-kadang ada yang suka sama grafik. Iya, grafiknya bagus, jalan ceritanya bagus dan bikin baper juga. Ya. Gue pernah merasakan. Lu pernah nonton kan? Pernah. Dan itu animenya tuh bikin baper banget gitu. Dan yang perlu disalahin siapa? Menurut lu coba. Kalau nih ada sajian anime ini bagus gitu, tapi ada unsur LGBT, tapi kita kalau nonton ntar suka gitu. Tapi ini bagus. Kita tuh ya? Orang-orang pada ngomongin gitu. Kita kalau nggak nonton itu kayak kita nggak gaul gitu dalam tanda kutip. Nah ini baik lagi. Apapun informasi yang kita serap saat ini kan kita bisa ngaksesnya gampang, coy. Gampang, lo mau ngakses bokep gampang. Lo nggak perlu pakai VPN juga udah bisa kan? Bisa. Ya kan? Ditutup. Yang ngefilternya siapa? Ya diri kita menurut gua gitu. Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Misal lo misalnya nggak kuat, lo nonton yang kayak gitu lo nggak kuat. Saran gua coba deh lo alihin tontonnya ke yang sesuai genre lo lah gitu. Dan sorry gue mau nanya nih, menurut lo homo tuh nular nggak? Nah itu punya ceritanya. Sorry kalau misalnya agak gue bongkar dikit. Oke, boleh. Zaman gue kuliah, gue kan kuliah tuh di perhotelan. Di perhotelan itu dituntut laki-laki itu untuk make up. Oh iya. Wangi, pokoknya lo seperfect mungkin lah. manner lo harus dijaga juga. Terus ada yang namanya
beauty class dulu ya. Beauty class atau apa ya, gue lupa lagi. Pokoknya kita tuh dituntut harus sopan, rapi, ramah, namanya gue hotelier ya gitu. Karena dituntut seperti itu, nggak tahu kenapa nih, banyak juga teman-teman gue, mau itu dari Bandung, luar Bandung, yang agak-agak gitu. Dan gue kebetulan dekatnya sama yang kayak gitu. Ya. Dekatnya kayak gitu karena gue ngerasa ini anak pintar, ngobrolnya nyambung, enak gitu. Selama gue intens dekat sama mereka, ada beberapa habit itu yang menular. Ya, ada habit itu bisa nular loh. Iya, jadi bukan virus aja yang bisa nular, tapi perilaku yang kita amati kayak gini deh. Misalkan lo bayi ya, lo orok gitu ya. Ini ada salah satu cerita juga yang gue tonton di YouTube. Ada eksperimen bayi manusia sama bayi monyet disatuin. Oh, gue pernah dengar. Pernah dengar kan? Pernah dengar. Endingnya lo tahu nggak? Tahu kan? Tahu. Yang akhirnya Malah justru si manusianya yang kebawa-bawa. Nah itulah yang disebut nular perilaku ya. Gue nggak tahu istilahnya apa, cuman ya kayak gitulah mungkin analoginya kayak gitu sih menurut gue. Gue juga punya teman lagi. Ya tapi ini udah rahasia umum ya. Ini udah rahasia umum. Lu tanya sama temen lu juga, gue yakin tahu. Pesantren. Pesantren. Pesantren itu adalah salah satu. Ini bukan pesantren, apa ya? Pondok. Ya, pondok itu adalah salah satu. Gimana cara gue ngomongnya? Salah satu. Hati-hati lo, pondok lo. Salah satu ranah di mana LGBT itu berkembang di sana. Ada beberapa. Masa sih? Lu tanya followers gue, karena temen gue ada orang pondok. Padahal kan mereka dicekokin ya maksud. Nah ini jadi analoginya sama kayak penjara. Jadi gini, gue pernah baca salah satu penelitian ya, nafsu itu harus dikeluarin. Ya. Harus, lu nggak boleh mendem. Sama kayak, nggak analoginya jangan pondok dulu deh, penjara aja dulu. Iya. Penjara gue tahu. Ya. Misalkan lu masuk penjara, lu nafsu lu terkukung nih, lu nggak bisa keluar. Sedangkan di pinggir-pinggir lu cowok semua. Iya. Mau nggak mau lu harus keluar dong. Iya. Dan yang lu lakuin itu biasanya ngelakuinnya sama cowok lagi, tapi bukan karena lu homo. Iya. Kalau kalian punya temen yang di penjara dan pernah ngalamin hal yang sama ya, tolong komen ya. Temen gue ada, misalkan temen gue bukan temen gue, bapaknya itu di penjara. Dia di penjara untuk beberapa tahun. Dia jujur cerita. Kita waktu itu di pos ronda cerita gitu. Dia juga sempat ngehomo sama teman selnya. Tapi bukan gara-gara dia homo. Dia cuma pengen nafsunya tuh keluar. Setelah keluar dari penjara normal lagi. Nah ini sama aja kejadiannya sama kayak temen gua yang masuk pondok itu. Adalah salah satu temen gua masuk pondok. Gua kaget ngedenger cerita ini. Kaget banget. Kenapa? Karena dia bilang kayak gini. Tau nggak, pondok gua tuh banyak loh yang dalam tanda kutip nyimpang gitu. Kata gua, enggak lah, nggak mungkin. Pondok agama tiap hari gini. Iya. Nah masalahnya kata temen gua gini. Yang masuk pondok itu bukan orang baik. Iya nggak? Orang yang masuk pondok. Orang yang mau jadi baik. Orang yang mau jadi baik. Iya. Kadang justru orang nakal yang dipaksa orang tuanya untuk jadi baik masuk ke pondok. Iya. Iya kan? Jadi bukan malah jadi gini, ketika orang-orang buruk disatuin bukan jadi baik dong. Justru iya kan? Justru dia bakal bikin perkumpulan buruk di sesuatu yang baik gitu. Iya. Ngerti nggak? Gue ngerasa dapat circle nih gue nih asik nih. Gitu. Iya, kayak yang lain nggak asik nih, yang lain misalkan baca kitab suci bla 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 bla, sedangkan ada circle-nya asik nih gitu, sama sefrekuensi sama gue. Nah itu yang dirasain teman gue. Dia masuk circle, suatu hari dia mandi bareng. Karena kalau misalkan di pondok itu biasanya mandi bareng katanya. Oh ada. Ada kayak gitu. Tapi gue nggak tahu. Ini kata teman gue. Karena ada beberapa pondok tuh, sorry, gue masih amatir masalah pondok. Ya. Gue juga sih. Kan yang akhwat, yang iya benar. Gitu kan. Bahkan di jauh-jauh biasanya. Saking jauhnya mungkin. Ya itulah kalau masa-masa puber kan pengen. Iya. Bilang tadi. Nafsu harus dikeluarin. Dari situ triggernya. Nah itu teman gue. Jadi awalnya bercanda. Jadi sorry ini agak eksplisit ya. Temen gue tuh cowok, ada temen satunya lagi cowok, dia lagi mandi, titiknya itu digesek-gesek ke pantat temen cowok gue, digesek-gesek gitu. Tapi temen gue ngebayangin itu cewek, ngerti nggak? Di otak dia cewek di depannya, padahal cowok. Nah dia ngelakuin si temennya yang digesek-gesek enak. Dek,
Nah makanya gue percaya kalau misalkan LGBT itu nular, gue percaya. Abis gue ngedenger cerita itu, karena awalnya tuh cuma bercanda, cuma kayak ngerasa have fun. Awalnya ketawa-tawa tuh kayak gitu. Lama-lama setiap kali mandi itu pasti ada adegan-adegan yang gue nggak bisa jawab, gue nggak bisa ngejelasin di sini. Yang dilakuin bahkan di suatu lingkup yang harusnya lu tuh dididik menjadi baik gitu. Iya. Apalagi di wibu. Iya. Ngerti nggak? Iya. Nah, menurut gue setuju sih kalau misalkan LGBT kayak gitu nular sih, gue sangat amat setuju. Iya. Cuman balik lagi ya, gue pernah merasakan dan berapa habit ya itu yang gue bilang, cuman gue nggak separah itu ya. Paling cuman dari segi bahasa, intonasi ngomong itu ke bawah-bawah, jujur agak ke bawah-bawah. Dan pada akhirnya sembuh lagi gitu. Apalagi kalau ya balik lagi ya di dunia wibu kan kadang-kadang tidak ada batasan tuh. Kita bikin party kayak gini-gini yuk. Nah, di tempat baik aja begitu apa di tempat yang itulah yang tahu lah. Dan gini, seperti yang gue bilang di video sebelumnya ya, narsisme di wibu kan sangat tinggi. Ya. Iya. Jadi kita tuh butuh perhatian. Ya. Sedangkan kalau kita cosplay yang aneh-aneh, perhatiannya lebih banyak. Ya. Contohnya pada saat gue cosplay jadi Yuri Hayato, gue nggak tahu karakter animenya, tapi gue banyak yang foto-foto. Kayak wah ini foto-foto bla bla bla. Jadi ada kebanggaan di dalam diri gue. Ya. Kayak anjir banyak yang minta foto. Penasaran lah gue. Ya. Jadi gue nonton waktu itu. Nah, di rumah temen gue nonton anime itu. Ya alhamdulillahnya gue nggak sampai ke sana ya. Tapi menurut gue itu adalah salah satu trigger sih. Narsisme menurut gue salah satu trigger di mana narsisme bentuk trigger. Berarti kalau misalkan narsisme bentuk trigger, siapa aja di dunia wibu atau dunia cosplay? Bisa. Ada kemungkinan buat Ada ke situ. kemungkinan. Dan satu lagi, di wibu itu ada yang namanya Melsub sama ini. Ya. Itu juga pengaruh. Oh boleh saya jelasin dulu dong. Menurut Melsub. gua. Ada Melsub, ada Boti. Melsub itu adalah cowok yang suka cewek dominan. Ya. Boti itu cowok yang nggak dominan suka sama cowok dominan. Sama-sama cowok nih kalau Boti. Maksudnya. Kalau Melsub cewek sama cowok. Iya. Nah tapi itu pengaruh menurut gua. Nah. Nih di luar kamera ya, Bang Ijal tuh sering ngomentarin gue tentang gestur gue yang kayak cewek. Ya. Iya kan? Ya. Itu pengaruh. Karena gini, gue pernah baca salah satu artikel. Di artikel itu disebutin bahwa cewek tuh makin kesini, itu maskulinitasnya semakin tinggi. Ya. Karena ada statement. Sekarang tuh lagi musim-musimnya ini kan, kalau misal teman-teman semua tahu ada yang sebutannya emansipasi wanita, terus ada Iya. Awalnya dari situ tuh, terus ada ini kalau gue sering kesetaraan gender gitu. Ya itu. Ini kalau gue sering lihat di FYP ini banyak kaum yang feminis yang mencoba, menurut gue speak up-nya mereka tuh terlalu kebablasan. Dan ada salah satu sesi wawancara tuh begini, lo ditanya. Ketika si cewek ini ditanya, perlu nggak cowok di dunia ini? Terus si narasumber ini bilang nggak jawab, dibantah lah sama si hostnya. Gimana? 85% militer di dunia laki-laki. Penggerak infrastruktur di dunia laki-laki. Ya, benar. Dan hal sebagainya kebanyakan yang di Indonesia laki-laki. Kalau lu bilang itu nggak perlu, lu mau jadi apa ntar? Lu mau jadi kayak di Amazon Lily. Iya. Itu kan cuman anime doang. Nggak semuanya lo konsep kehidupan di hayalan itu bisa diterapkan di dunia nyata, bro. Menurut gua gitu. Itu salahnya gitu. Yang lo harusnya bisa ngefilter tapi lo kebablasan. Kayak gitu sih. Dan cewek-cewek dominan ini juga kan terpengaruh di anime juga. Ya, contoh dasarnya Makima lah. Makima kan salah satu cewek dominan paling terfavorit ya di dunia wibu saat ini ya. Betul sekali. Dan cewek dominan itu kan rata-rata ngatur. Ngatur. Jadi kita mau apa-apa tuh diatur sama mereka, kita harus nurut. Ya. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang ngebuat laki-laki sekarang lebih feminim daripada maskulinitas cewek. Logis ya. Logis karena dulu tuh kalau misalkan kalian lihat film-film 90-80-an, rata-rata yang digemari cewek itu orang-orang berotot. Iya. Siapa namanya yang Rambo dulu tuh ya kan. Sekarang lebih ke Korea. Iya, benar. Iya kan? Lebih ke laki-laki cantik gitu. Iya, benar. Nah, hal-hal kayak gitu yang menurut gua masuk juga.
ke Berarti kita. dari tontonan. Dari media. tontonan juga. Baik lagi ini media ini bertanggung jawab atas perilaku. Benar, ya. sangat menurut Sangat, gue. ya. Sangat. Dan kalau misalkan kita tanya siapa yang salah, menurut gue nggak ada yang disalahin. Yang harus disalahin adalah orang-orang benar kenapa diem. Iya dong. Ya. Karena kalau kita nyalahin orang-orang salah, ya udah mereka udah salah, ngapain kita salah-salahin Nah, gitu. Ini pernah gue suarakan masalah kayak gini. Gue pernah suarakan. Ya baik lagi ya. Begitu mereka, misalnya gue tegur suatu atau teman gue lah, misalnya gue tegur. Udah aneh gitu lah. Gini. Mereka tuh selalu berlindung di balik itu. Open minded. Open minded. Lu tuh nggak gaul. Lu tuh begini, dia tuh dengan berbagai teori A, B, C sampai Z-nya argumennya begini. Sekarang ini deh, open minded apa? Pikiran. Nah, ini. Open minded kan definisi kan kita pemikiran yang terbuka, menerima hal-hal baru, kan. Cuman yang disalahin tuh kalau lo menerima hal-hal baru tanpa ada landasan ilmu, lo bakal goyah, hancur. Nah, ini menurut gua salah satu celah di mana orang-orang open minded. Lu menlogokan diri lu sebagai orang yang open minded. Tapi lu nggak menerima pendapat gua. Ya. Sedangkan sekarang kita tanya, siapa yang nggak open minded di antara kita? Contohnya gini. Abang Ijal nih ngelakuin hal yang menyimpang. Ya. Terus gua kasih masukan, itu tuh nggak baik, bla 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 bla. Terus Bang Ijal ngomong, enggak, lu harus open minded. Itu open minded nggak? Tidak. Karena udah ngeblok. Iya. Terus siapa yang open minded? Contoh analoginya gampang aja. Coba gimana? Lu gampang aja. Misalkan ada tai, ada nasi kuning. Ya. Lo bilang enggak kok, tai itu penyakit. Kata siapa tai itu penyakit? Oh iya. Ada juga orang yang minum air seni. Ya. Katanya buat obat segala macam. Sedangkan kalau lo punya landasan ilmunya, setidaknya lo tahu efek makanan yang baik pun ketika lo konsumsi terlalu banyak akan jadi penyakit. Contoh lo makan karbo terlalu banyak. Ya. Apalagi ini bentuk makanan yang seharusnya nggak dimakan gitu kan. Menurut gue gini, dulu open minded itu dicetuskan sama orang-orang yang emang ilmu pengetahuannya ada, secara sains itu udah terbukti. Ya. Contohnya tentang bumi bulat sama datar deh. Dulu kan orang-orang ngira bumi itu datar. Ya, sekarang Terus ada satu orang bumi itu bulat. Datar dulu tuh. Datar dulu. Oh iya. Iya, dulu tuh orang-orang mikir itu datar. Terus ada satu orang yang ngomong kayak bumi itu bulat gitu. Terus orang-orang lain kayak enggak. Terus saya bilang, enggak, lu harus open minded. Ini ada bukti pengetahuannya nih. A, B, C, D. Menurut gue itu open minded. Karena ilmu pengetahuannya ada, udah dijelasin secara sains dan itu terbukti gitu. Sedangkan orang-orang zaman sekarang itu ilmu pengetahuannya nggak ada. Yang mereka bela cuma keegoisan mereka. Betul. Bukan kebenaran dibalik sains gitu menurut Jadi gue. mereka tuh hanya mendukung hal-hal yang mereka suka dan mereka mau terjun di situ. Iya, menurut gue. Kalau misalnya hal-hal itu baik, misalnya lu jangan pakai narkoba deh. Kata siapa enak kok coba gini. Ya itu salah menurut gue. Karena nggak ada landasan ilmunya, nggak ada. Ya itu baik lagi, mereka selalu berlindung di balik kata-kata open minded karena mereka hanya karena gue suka hal itu gitu. Kalau hal-hal yang baik tapi dia nggak suka, dia bakal blok langsung seperti yang lo bilang tadi. Iya, benar menurut gue. Gitu sih menurut gue. Dan balik lagi ke tema yang gue bahas mengenai Perwibuan. fetis-fetisnya di wibu ya. Ya, ada satu lagi fetish yang aneh di wibu. Apa tuh? Furi. Furi itu apa? Manusia yang sangat. Oh iya, gue tahu. Iya. Itu aneh banget. Kenapa kita ini Itu salah satu tontonan juga. berarti sebegitu gedenya ya? Iya, sebegitu gedenya efek tontonan. Jadi dulu tuh ada satu anime yang gue tuh lupa ya. Di anime itu ada karakter dia tuh kadal. Cuma dibentuk seksi. Ya. Jadi orang-orang yang ada beberapa orang yang menjadikan si kadal ini waifu. Ya. Itu menurut gue pertama kali pencetus orang-orang jadi Fury. Oh gitu ya. Temen gue ada yang kayak, jadi gue pernah nanya temen gue yang Fury ya. Gue tanya kayak, kenapa sih lu cicak? Gue inget banget. Kenapa sih lu sange sama hewan gitu? Enggak, sen di pikiran gue hewan itu tuh seksi. Jadi hewan itu tuh kayak cewek tapi bentuknya kayak hewan. Sen, lu merhatiin cicak nggak sih Sen kalau kulitnya tuh lembut gitu kayak Lembut dari mana lu lihat kakinya begitu? gitu, tapi emang kulit cicak tuh lembut. Iya. Kok gue geli. Nah,
rata-rata viewernya gitu. Jadi ngebayangin hewannya itu berbentuk manusia dengan lekukan tubuh dengan gitu-gitu anjing. Dan ada satu lagi yang pernah gue lihat di IG tuh, ada orang yang fetishnya suka sama cewek yang nggak punya tangan sama punya kaki, tau nggak lo? Anjing itu ada gue tahu. Yang dia tuh seolah-olah tuh nggak bisa diapa-apain. Suka ya. toro. Gue bisa. Tahu kan? Gue bisa ngapa-ngapain dia. Ada yang kayak gitu juga. Terus ada lagi yang, aduh barusan gue lihat tuh prank. Hah, prank? Sex prank itu lu ngeliatnya cowok, tapi kayak inilah, sorry kalau gue bilang, pada saat gue pertama tahu Boku no Pico, Iya. ya Boku no Pico kan gue pikir kan Iya. cewek kan, dan banyak anime-anime genre yang seperti itu yang itu apa sebutannya, bukan prank, apa ya, gue lupa lagi kan, kalau ada teman-teman yang ingat, trap ya, dan ada fetish ke situ juga. Artinya apa? Media ini, tontonan ini, baik lagi lo harus pintar-pintar ngefilter diri lo sendiri. Kalau misal lo bilang tadi gue takutnya nyaman, kalau orang udah nyaman lo mau ingetin segimana juga dia bakal ngeblok. Bener. Masalahnya. Dan kalau menurut gue mending gak usah dicoba sih daripada lu udah nyaman gitu. Ya itu dia. Gue sempat ngomong berkali-kali, ini salah satu teman gue juga gitu ya. Lu akan selalu berargumen dan berstatement seperti itu saat ini. Begitu lu sadar dan umur lu nambah, circle lu nambah, gitu ya, lu bakal 100%, lu bakal malu. Ya aing ngapain gitu. Ngapain? Bahkan Raditya Dika pernah ngeluarin statement gini. Fasenya orang di Indonesia tuh dari bayi, anak-anak, remaja, alay, baru dewasa. Gitu. Dan itu terjadi juga di wibu. Nah, ada yang ngomong kayak gini. Ya udah sih, itu mah kan fasenya. Kenapa sih kita harus ikut campur? Itu kan fasenya, nanti juga dia dewasa kok. Cuman pertanyaannya, akan selama apa lu akan berada di fase itu? Oh iya. Bener kan? Bener. Kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Ya, umur itu rahasia. Kalau misal lu berargumennya karena masanya, lagi dinikmatin masanya. Sebenarnya begitu lo ngomong kayak gitu, hati kecil atau pikiran kecil lo itu lo udah sadar sebenarnya. Cuman lo masih nyaman. Gue pernah dengar salah satu ceramah dari Ustadz Adi Hidayat. Hidayat. Kita agamis sekali malam ini. Iya, kita agamis sekali. Gue pernah dengar kayak gini. Lu lebih baik ditampar sama manusia daripada lu ditampar sama takdir. Contohnya kayak gini. Lu misalkan LGBT nih, terus ada orang yang nampar lu, lu jangan LGBT. Terus lu nolak. Biasanya setelah lu ditampar orang lu nolak, yang kedua yang bakal nampar lu adalah diri lu sendiri. Gue ngapain ya kayak gini, bla 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 bla. Setelah lu menolak diri lu sendiri, biasanya lu bakal ditampar sama takdir, kata Ustadz. Ya, ini gue pernah omongan lu nih gue pernah saksiin di salah satu debat di ELC waktu itu ya, di ELC antara aktivis LGBT melawan yang kontranya lah gitu. Ada salah satu kejadian gini. Ini salah satu dokter ya, dokter yang dia tuh ngerehab orang-orang yang LGBT. Dia tuh nyerita kayak gini satu. Ketika lo udah sakit, ini gue langsung percepat ya ceritanya. Ketika lo sakit karena faktor LGBT itu, kan ada penyakitnya kan? Iya, penyakitnya kan? Dan gak bisa sembuh. Dia gak bisa sembuh. Ketika lo udah sakit, si dokter ini langsung ngomong gini. Dia tuh sakit datangnya ke kita. Kita sembuhin sama kita. Sedangkan teman-temannya dia yang ngebuat mereka kayak gitu nggak ada angkatan. Iya benar. Tapi lo saat ini lo masih berteriak tentang itu. Kontradiktif banget kan. Di sisi lain lo bilang kayak lindungilah hak-hak kami sebagai LGBT. Itu berlindung selain open minded, dia berlindung di balik kata HAM. Iya, lindungilah hak-hak kami. Tapi ketika lu kena LGBT, tolonglah kami gitu. Lah itu resiko lu lah, ya kan? Iya itu lucunya gitu. Iya kan? Sampai kemarin kan sempat rame juga drama di World Cup kemarin kan, masalah bendera pelangi kan. Ya akhirnya mau nggak mau ya karena udah beres ya sekarang World Cup, akhirnya dibolehin kan si bendera pelangi itu. Itu menurut gue salah satu bentuk yang harusnya gini. Kalau lo bertamu di rumah orang, Qatar, setuju banget gue. Qatar, mau nggak mau lo harus ikutin aturan, iya. Mereka. Di mana bumi dipijak, di situ adab harus dijunjung. Iya. Lo misalkan nolak, lo harus hormatin hak-hak kita. Nah, lo sendiri juga nggak ngormatin aturan kita. Itu orang-orang open minded itu suka kayak gitu. Aneh kan? Iya, aneh kan? Itu quotes ya ditambah tulisan-tulisan upload TikTok FYP. Dan yang lucu lagi gue pernah lihat salah satu cuplikan video
ada demonstrasi yang diselenggarakan oleh orang-orang yang katanya open minded. Mereka tuh aneh-aneh, ada yang ngegonggong, ada yang sore ini. Mereka bilang itu open minded lucu. Pernah lihat nggak? Iya, gue pernah juga jadi orang ingat open minded nih. Cuman kan aneh gitu, mereka tuh berlindung di balik kata open minded, HAM, segala macam. Terus menurut balik lagi ke tema kita yang masalah fetis-fetisnya anak wibu ya, entah itu apa yang terakhir tuh gue tadi Fudan itu. Fudan tuh cowok yang suka nonton homo. Cowok yang suka nonton homo, tapi dia homo gak sih? Enggak katanya. Oh enggak, Katanya. katanya. Bullshit sih. Gue juga ngerasa kayak pasti ada dorongan di diri lu mau ngelakuin hal juga sih. Iya, kalau misalnya lu nggak ada dorongan, ngapain lu Nonton gitu? Ngapain lu sange ya kan? Iya benar. Iya, itu aneh banget anjir. Terus selain itu ada, nah ini gue yang paling menggelitik di gue ya selama gue terjun ke dunia wibu tuh, dikit-dikit kalau misalnya gue ketemu sama ini, dia Yuri tau. Iya, kayak itu tuh hal yang biasa kan? Ini yang bikin gue bertanya tuh, lu tuh Yuri beneran atau Yuri karena dianggap trending sih? Ada beberapa yang dianggap trending. Enggak beberapa, menurut gue banyak. Ada beberapa, bukan beberapa. Menurut gue ya 70% lah. Yuri yang dia tuh cuma ngaku sebagai Yuri supaya dia tuh dilihat kayak dia tuh orangnya gini-gini. Ada satu teman gue nggak sebut nama, dia ngaku dirinya Yuri. Pas gue tanya, pas gue lagi minum tipsi-tipsi, dia jujur ke gue tuh nyebut diri gue Yuri supaya cowok-cowok tuh seolah-olah susah dapetin gue. Oh. Karena gue nggak nafsu. Masang barrier gitu ya. Masang barrier gitu. Ada beberapa yang kayak gitu juga sih. Itu yang bahas masalah Yuri ya. Yuri yang entah itu pengakuan atau apa. Kalau dari kacamata lu sendiri kayak gimana sih? Menurut apa nih kacamata maksudnya? Yuri yang berkembang di dunia wibu, Yuri beneran kah? Atau Yuri-Yurian? Menurut gua Yuri yang beneran gak mungkin nge-publish dia Yuri sih. Nah itu dia. Menurut gua. Iya benar karena rata-rata orang yang ngaku itu masih di bawah. Iya masih di bawah umur rata-rata. Kayak pengen kelihatan, wah ini edgy nih, wah ini Yuri nih gitu ya. Dan seharusnya kalau misal lo beneran Yuri pun tanpa lo ngomong, gestur lo udah kelihatan. Udah kelihatan. Lifestyle lo udah kelihatan. Bener. Tanpa lo harus ngomong. Tapi kalau misalnya gue lihat, enggak kok dia masih suka sama cowok. Iya, ya benar. Entah itu dia bisa atau gimana, tapi gue lihat atensi yang dia harapkan masih dia ngarepin atensi dari cowok. Dan yang Yuri-Yuri juga sering kok bikin status-status galau tentang cowok. Itu dia. So-soan lu anjing, so-soan lu. Suara anjingnya. Jadi ini agak-agak apa ya? Salah satu culture shock yang bikin gue pengen ketawa. Iya, pengen gue bikin satu sisi miris. Iya gitu. Yang cobalah buat adik atau kalian ya tanya sama diri sendiri. Lu tuh kayak gitu tuh buat apa? Jangan sampai begitu lo sadar malunya setengah mati. Iya benar. Kalau lu udah dewasa lu bakal nyadar ya anjing gua ngapain gitu. Ya. Pasti menurut gua. Dan menurut gua nggak usah ditanya juga sih. Hal yang menyimpang tuh nggak usah ditanya. Udah gua normal gitu. Udah lu ngomong sama diri lu. Kadang-kadang nggak ditanya. Kadang-kadang ada tercetus ya. Ada yang dia mendeklarasikan, ya? Ada yang temennya yang ngasih tahu. Dia tuh gini gitu. Itu fitnah nggak? Hah? Ngasih taunya ke orang lain atau ke diri dia? Depan muka dia. Uh-uh. Oh, dia agak ngondek kayaknya dia Yuri gitu. Iya, gitu. Ya, semacam kayak gitu. Tapi ada juga sih yang ngondek tapi masih normal lah ada. Masih normal lah ya. Ada closing statement untuk pembahasan kali ini dari lo. Stay normal sih kalau menurut gua. Stay normal sih. Ya, menurut gua ya udah ada vagina, udah ada penis kan, ya udahlah gitu. Nah, itu tuh sudah tercipta udah seperti itu gitu ya. Dan gini, gue pengen ngebahas lagi aja. Nih kalau lu lesbi ya, kan yang masuk cowok juga bisa gitu, ngerti nggak? Iya. Kan kalau lesbi itu paling yang masuk tangan. Kita cowok juga punya tangan. Iya. Jadi itu kalau menurut itu tuh bukan karena si objeknya, tapi lebih ke sini. Oh, di otaknya emang udah rusak. Oh, di otaknya udah rusak berarti. Ya. Kalau misalnya lo bisa aja beli dildo kan sebenarnya. Iya benar sih. Iya, benar. cuman karena yang dia nikmati itu bukan objeknya tapi yang dia bayangkan yang di dalam otaknya. Jadi saran dari gue udah terciptanya adanya penis, adanya vagina kan seperti itu. Kalau misalnya lo teriak-teriak masalah HAM,
giliran populasi manusia di dunia nurun lo teriak-teriak. Minta tolong lagi. Tolong. Lu udah HIV aja lu minta bantuan. Iya, BPJS gratis. BPJS gratis. Oke, sekian pembahasan mengenai yang agak-agak jalan kali ini. Kalau misalnya ada teman-teman yang mau minta dibahas masalah ini, silahkan tulis di kolom komentar. Dan kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Ciao.